Cuma kami berpikir seperti ini, bahwa sumber dana atau sumber duit untuk melaksanakan kegiatan bukan, kami kada bisa selalu berharap di proposal, dan kita tahu sendiri kan bagaimana dana DIPA kita di UIN Antasari saat ini sangat miris, sangat dipertanyakan. Iya. Itulah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak sekalian. Selamat sore kakak Desi. Selamat sore juga untuk kawan-kawan yang menonton video ini. Jangan lupa tonton video ini sampai habis. Nah, jadi bertemu kembali kita di Casual Chatting with Ormawa Fasya, atau yang biasa disebut dengan ngobrol santai bersama organisasi mahasiswa Fakultas Syariah. Iya, betul sekali. Nah, seperti yang kalian lihat bahwasanya di sini saya tentu tidak sendirian, melainkan bersama dengan orang-orang penting yang ada di organisasi mahasiswa Fakultas Syariah. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Agustaina atau yang biasa disebut Desi. Jadi di sini saya selaku host dari Casual Chatting with Ormawa Fasya yang nantinya akan kepo nih ke orang-orang ini. Nah, jadi ini mungkin kakak-kakak sekalian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Ya, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radihan, sering dipanggil Dihan atau Radihan. Saya di sini alhamdulillah juga diamanahi sebagai Ketua Umum HMJ Hukum Tata Negara tahun 2021-2022. Nah, mungkin begitu. Kakak yang pakai baju kuning nih siapa namanya, Kak? Iya, terima kasih pertama-tama kepada Kak Desi yang sudah mempersilahkan. Perkenalkan, nama saya Wahyu, asal dari Marabahan, Barito Kuala. Alhamdulillah di Kabinet Harmoni di HMJ Hukum Tata Negara saat ini diamanahi sebagai Sekretaris Jenderal. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih. Nah, jadi saya di sini bersama orang-orang penting, orang-orang hebat di organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara atau yang biasa disebut dengan HMJ HTN. Jadi di sini saya bersama dengan ketua umumnya langsung dan juga sekretaris jenderal dari HMJ HTN. Nah, sebelum memasuki ke topik utama kita, jadi di sini mungkin kakak-kakak sekalian bisa menjelaskan terkait dengan apa sih itu HMJ HTN? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa sebelumnya ini. Jadi di sini saya selaku teman berbicara untuk teman-teman kali ini. Mungkin di sini kami akan menjelaskan sedikit seperti apa yang telah ditanyakan Kakak Desi tadi. Apa sih itu HMJ Hukum Tata Negara? HMJ Hukum Tata Negara yang pastinya itu ialah wadah dari mahasiswa Hukum Tata Negara mengimplementasikan apa yang ada dalam pikirannya. Nah, seperti yang kita ketahui sudah ada di dalam Dharma Perguruan Tinggi, di sana mencantumkan yang mana pembelajaran dan pengabdian. Nah, di organisasi HMJ Hukum Tata Negara inilah tempat daripada mahasiswa Hukum Tata Negara mengimplementasikan hasil apa yang ingin ia capai nantinya. Nah, tentunya di Ormawa ini tidak bergerak sendiri. Dan di sini kami memiliki yang namanya asas kekeluargaan. Nah, kemudian tidak terlepas dengan yang namanya koordinasi kebersamaan. Nah, mungkin begitu. Tidak terlepas dari asas kekeluargaan. Berarti ini HMJ HTN sangat menjunjung tinggi arti dari sebuah kekeluargaan, ya kan, Kak? Betul, begitu, Kakak. Nah, selanjutnya terkait dengan sejarah Ormawa HMJ HTN. Nah, mungkin nih kakak-kakak sekalian bisa sedikit menjelaskan selayang pandang sejarah terkait dari HMJ HTN. Oke, baik. Mengenai daripada sejarah Ormawa kami yaitu HMJ HTN,
mungkin Ulun akan menyampaikan secara singkat. Pertama dulu sebelum 2013 nama daripada jurusan kami adalah Siasah Jinayah atau yang disingkat dengan SJ. Di sana memang ada HMJ-nya dulu, tapi karena penamaan daripada jurusan kami yaitu Siasah Jinayah, kan orang itu berpikir di luar, apa sih Siasah Jinayah nih? Istilahnya itu bukan nama yang mudah di branding. Nah, kemudian di 2013 muncullah SK daripada SK Dirjen Pendis. Nah, itu mengubah yang namanya jurusan kami yang awalnya Siasah Jinayah berubah menjadi Siasah Syariah atau yang disingkat sekarang dengan Hukum Tata Negara. Nah, di awal 2013 lah terbentuknya HMJ Hukum Tata Negara, awal terbentuk sebelum perubahan dari Siasah Jinayah menjadi Hukum Tata Negara. Nah, itu kira-kira sudah ada 8 generasi sampai kami saat ini. Yang mana uniknya di sini ternyata ketua umum pertama HMJ HTN itu adalah dosen kami di lokal. Nah, kemarin sempat ketemu juga sama beliau, namanya Bang Ajiji. Kemarin sini sempat berhadir di acara kami. Nah, alhamdulillah daripada asas yang sudah disampaikan oleh ketum tadi, kami menjunjung tinggi yang namanya kekeluargaan dan HTN Rakat. Alhamdulillah dari 8 generasi sampai sekarang rasa kekeluargaan masih terjalin. Nah, mungkin itu mengenai sejarah singkat daripada Ormawa HMJ HTN. Oh, jadi terbentuknya HMJ HTN ini dari tahun 2013. Ya, betul, dari 2013 yang awalnya SJ menjadi Siasah Syariah atau yang biasa kita kenal dengan Hukum Tata Negara. Ini ada satu lagi nih sedikit yang menarik. Ini terlepas daripada sejarah Ormawa, tapi masih berkenaan dengan jurusan kami. Jadi di Hukum Tata Negara itu kami itu di HTN itu ada mencangkup yang namanya 3 keilmuan. Yang pertama adalah hukum Islam, hukum konvensional atau hukum positif atau hukum umum yang bisa kita kenal, dan yang ketiga adalah ilmu politik. Nah, jadi di HTN itu kita include belajar yang namanya 3 itu. Nah, ketika dirubah menjadi Hukum Tata Negara yang awalnya cuma Siasah Jinayah yang cuma belajar tentang politik Islam dan hukum Islam. Nah, kemudian berubah di 2013 dengan penyesuaian yang begitu banyak, dan alhamdulillah sekarang, dulu waktu 2013 itu sedikit bercerita, waktu zaman ketua umum kami yang pertama Bapak Ajiji itu, kalau kada salah beliau cuma 8 orang di HTN, satu lokal 8 orang. Cuma 8 orang. Gitu. Dan alhamdulillah saat ini sudah di 2000, contohnya di angkatan kami 2019 itu sudah ada 4 lokal, sudah ratusan orang. Alhamdulillah dengan beberapa tahun aja sudah perkembangan di HTN sudah cukup diterima di masyarakat yang awalnya jadi Siasah Jinayah kemudian diganti. Alhamdulillah dapat respon yang sangat baik. Tiap pergantian daripada ketua umum itu nama kabinet dan juga logo itu juga memiliki perubahan, memiliki perbedaan. Nah, jadi mungkin di sini Kakak bisa menyebutkan dan juga menjelaskan nih Kak terkait dengan nama kabinet dari HMJ HTN dan juga filosofi logo dari HMJ HTN itu sendiri. Oke, jadi di sini mungkin sedikit menyampaikan gambaran umumnya saja. Terlebihnya nanti bisa Abang Wahyu selaku juru bicara HMJ HTN yang akan menyampaikannya. Nah, di sini pertama nama daripada kabinet tahun ini itu adalah Kabinet Harmoni. Nah, sudah kita ketahui, mungkin juga teman-teman di sini mempertanyakan apa sih itu harmoni. Nah, apakah itu suatu instrumen musik yang diselaraskan? Nah, tapi di sini kami tidak berperspektif seperti itu. Kami mencoba untuk mengubah stigma-stigma kawan-kawan sekalian bahwa harmoni itu tidak selamanya berkaitan dengan musik, juga berkaitan dengan yang namanya kekeluargaan atau pengabdian. Nah, jadi di situ bisa kita kaitkan kembali, tidak selamanya harmoni itu adalah
keselarasan musik, juga keselarasan kekeluargaan daripada pengurus HMJ Hukum Tata Negara. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa harmoni itu untuk HMJ HTN yaitu menyatukan daripada pemikiran seluruh fungsionaris atau pengurus HMJ Hukum Tata Negara agar mencapai tujuan bersama-sama nantinya. Nah, mungkin begitu. Terus untuk logo, kami mempunyai logo burung ababil yang berwarna biru dan merah. Nah, selebihnya nanti bisa Abang Wahyu yang menjelaskan, mungkin itu. Ya. Sedikit untuk nama kabinet tadi, kan kabinet kami yang namanya itu harmoni. Kalau diartikan dalam filosofinya adalah kami memberikan filosofi keselarasan, keserasian, dan kekeluargaan. Yang artinya kami memiliki satu rasa, satu perjuangan, dan satu pergerakan demi mencapai perubahan di jurusan kami. Nah, mengenai untuk logo daripada kabinet kami, ya bisa sudah sama disampaikan Ketum tadi, yaitu bergambar burung. Nah, kalau lebih yang lebih umum didengar oleh masyarakat Indonesia itu namanya burung kolibri, kalau ya burung kolibri. Kenapa kami mengambil burung yang kecil ini? Ternyata burung ini kecil tapi tangguh. Nah, itu salah satunya. Kecil-kecil cabai rawit. Nah, betul itu. Betul itu. Nah, kemudian kan di sana itu ada 3 helai sayap. 3 helai sayap itu yang mengartikan Tridharma perguruan tinggi tadi. Kemudian ada warna merah. Nah, warna merah itu yang menandakan bahwa kabinet kami ini berada di naungan Civitas Akademika dari jurusan HTN. Nah, kemudian warna biru itu sendiri menandakan bahwa kami bagian dari Civitas UIN Antasari Banjarmasin. Kan kita melihat jangan kampus kita biru-biru sekarang kan warnanya. Nah, untuk lebih lanjutnya itu bisa aja kawan-kawan nanti kepoin aja di Instagram kami nantinya di ujung. Sudah jelas tertera. Ya, untuk bendera ya. Bendera mungkin yang kawan-kawan lihat, ini bendera ini sudah sekali perubahan lah, Tum. Dulu kami tidak memakai di PDH, kami tidak memakai yang namanya itu logo kabinet dulu. Cuma memakai yang namanya itu logo HMJ. Logo HMJ yang dilihat yang kayak yang di belakang itu. Nah, tapi setelah di zaman kami sekarang ini kami rubah menjadi logo jurusan, bukan lagi logo HMJ. Jadi setiap HMJ itu setiap tahunnya harus mempunyai logo kabinetnya masing-masing. Nah, dengan itu dijadikan sebagai logo jurusan di HTN. Makanya di sana yang awalnya bertulisan Himpunan Mahasiswa Jurusan dihilangkan, sekarang cuma tulisannya Hukum Tata Negara. Nah, itu untuk bendera mungkin. Jadi untuk bendera tadi terjadi 1 kali perubahan, yang awalnya bendera itu dijadikan sebagai lambang dari HMJ, lambang kabinet, lalu diubah menjadi bendera daripada jurusan HTN itu sendiri. Betul sekali, Kak. Lalu terkait dengan nama kabinet tadi tidak terlepas dari asas kekeluargaan, ya kan? Betul. Selanjutnya mengenai pembagian bidang daripada HMJ HTN. Nah, seperti organisasi yang lainnya kan terdiri dari beberapa bidang. Tuh untuk HMJ juga seperti itu kan, Kak. Nah, jadi di sini mungkin Kakak bisa menjelaskan terkait dengan bidang-bidang itu dan juga apa sih tugas dari bidang-bidang itu? Oke, mengenai bidang daripada pengurus kami saat ini, di zaman kami saat ini atau di pengurusan kami saat ini, kami bersama daripada tim formatur dulu, kami sepakat merombak besar-besaran daripada bidang di HMJ HTN. Banyak sekali bidang-bidang yang terjadi peluburan, dan ada juga kami menciptakan bidang yang pure memang bidang baru. Contohnya bidang pertama di HMJ saat ini ada namanya intelektual dan advokasi. Intelektual dan advokasi. Nah, apa tuh tugasnya? Itu tugasnya itu dulu peluburan Itu peluburan dari bidang litbang dan sospol. Tapi politiknya aja yang diambil. Sosialnya nanti ada lagi dileburkan di lain. Nah, tugasnya itu kurang lebih daripada bidang litbang juga, karena itu adalah peluburan tadi.
Tugasnya adalah meneliti dan mengembangkan daripada setiap program kerja yang ada di HMJ. Ini internalnya yang ada di HMJ yang ditawarkan oleh bidang-bidang lain. Kemudian melakukan penelitian pengembangan di ranah hukum tata negara. Kemudian di bagian advokasinya itu adalah untuk mengadvokasi daripada mahasiswa HTN. Nah, sebenarnya di dalam bidang infokat ini itu terdapat 2 biro. Nah, yang pertama adalah Biro Penelitian dan Pengembangan tadi, dan yang kedua adalah Biro Advokasi. Nah, jadi walaupun ini satu bidang, tapi di dalamnya ada lagi sub bidang atau biro, yang mana tugas ini nih untuk memfokuskan, karena itu adalah 2 bidang yang dicampurkan. Nah, jadi biro pertama adalah penelitian dan pengembangan, biro kedua adalah biro advokasi. Berarti ibaratkan rumah di dalam bidang ini terdapat 2 kamar. Iya, betul, 2 kamar yang Begitu, Kakak. khusus untuk mengurusi masalah yang pribadi masing-masingnya. Nah, jadi kada dicampur dalam satu kamar itu 2 masalah, tapi memang sudah dibedakan satu-satu, ada biro litbang dan biro advokasi tadi. Nah, kemudian yang kedua ini adalah bidang Kominfotek. Dulu Kominfo aja namanya, tapi kami terjadi perombakan lagi. Kami yang dulu namanya komunikasi dan informasi, kami tambahi menjadi komunikasi, informasi dan teknologi, karena untuk meimbangi daripada zaman saat ini. Nah, tugasnya mungkin kurang lebih aja sama seperti kominfo daripada ormawa lainnya. Yang pasti di dalam itu kami ada 3 biro lagi. Di dalam bidang kominfo ada 3 biro. Biro pertama adalah Biro Humas. Biro Humas ini untuk tugasnya adalah untuk memberikan atau menagih ditlen dari bidang lain, yang untuk misalkan kan kayak ada pamflet, biasanya kan pamflet ucapan segala macam. Nah, jadi Biro Humas ini yang bertanya ke setiap bidang, adakah list ditlen yang harus kami selesaikan. Setelah dari Biro Humas dapat, dilanjutkan dilempar ke Biro Editing. Nah, tugas Biro Editingnya adalah untuk mengeksekusi daripada semua pamflet, video editing maupun pokoknya yang bersangkutan masalah editing. Nah, kemudian setelah selesai di Biro Editing, jatuh lagi ke Biro Publisher. Nah, Biro Publisher ini lah yang mengelola daripada sosial media HMJ saat ini. Yang mempublish daripada pamflet-pamflet itu betul. tadi. Ya. Dari setiap kegiatan, Biro Publisher lah yang bertugas untuk melakukan publish ke media sosial. Nah, selanjutnya tadi 2, yang ketiga adalah bidang PSDM. Dulu namanya PSDMO, tapi di zaman kami pisah menjadi PSDM, PSDO dengan alasan adalah untuk supaya tidak ada yang namanya tumpang tindih daripada job disk. Nah, jadi PSDM ini kan pemberdayaan sumber daya mahasiswa. Tugasnya di sini kalau kita sederhanakan adalah untuk mencari minat dan bakat. Nah, jadi di PSDM ini ada 2 biro. Yang pertama adalah Biro Pengembangan bakat akademik dan non akademik, yang 2-nya non akademik. Jadi fokus untuk mencari bibit-bibit unggul di HTN yang selanjutnya akan dikembangkan. Ada 2 biro, yang satu fokus masalah akademik dan yang satu adalah masalah non akademiknya. Nah, intinya secara sederhananya selain mengurus daripada minat dan bakat, PSDM pun juga mengurus daripada bagaimana kemampuan untuk melatih semua skill yang ada di seluruh pengurus. Nah, jadi itu tugasnya dari PSDM nantinya yang mengembangkan daripada pengurus dan mahasiswa HTN tersendiri. Yang selanjutnya ada bidang PSDO. PSDO ini pengembangan sumber daya organisasi. Nah, di HTN itu ada yang namanya KBM HTN atau kepanjangan adalah Keluarga Besar Mahasiswa Hukum Tata Negara. Nah, jadi yang tugasnya tugasnya untuk mengurus KBM itu adalah bidang PSDO. PSDO ini tugasnya ranahnya adalah organisasi ke organisasi. Kalau PSDM tadi ke dalam internal HTN, nah PSDO ini adalah keluar daripada organisasi. Seperti kalau sederhananya jadi humasnya
humasnya kabinet kami itu PSDO. Penyambung lidah Ya, antara betul. organisasi satu dan organisasi yang lainnya. Betul. Jadi PSDO lah juga yang melakukan yang namanya itu humas dan protokol. Protokol misalkan kayak ketum atau dari jajaran inti melakukan kegiatan kemana, biasanya ada dari kawan-kawan PSDO yang selalu mendampingi untuk memberikan protokol kepada pimpinan-pimpinan di HTN. Nah, selanjutnya adalah bidang agama dan kemasyarakatan. Nah, jadi tadi ada kan sospol tadi, politiknya dileburkan di Litbang, kemudian sosialnya dileburkan di keagamaan. Dulu namanya cuma keagamaan, sekarang namanya agama dan kemasyarakatan. Agama dan kemasyarakatan. Ya, betul. Jadi tugasnya sama halnya seperti hal yang lain, agama mengurus daripada setiap, biasanya kami ada pengajian rutin, pokoknya mengurus setiap hal-hal mengenai tentang keagamaan, agama Islam lah nih maksudnya. Nah, kemudian kemasyarakatannya adalah kami ada melaksanakan yang namanya bakti sosial, HTN berbagi, KBM berbagi, dan mungkin nantinya adalah pengabdian masyarakat, goal terakhir daripada bidang agama dan kemasyarakatan. Selanjutnya adalah bidang terakhir, ini bidang yang memang kami buat bukan dari peleburan tadi, tapi memang kami buat tersendiri atau tambahan, pure tambahan. Namanya itu adalah singkatannya KKWU, kepanjangan adalah keterampilan dan kewirausahaan. Kenapa kami membuat bidang ini? Terdengar kan kayak ini kan ranah ekonomi, ranah apa. Cuma kami berpikir seperti ini, bahwa sumber dana atau sumber duit untuk melaksanakan kegiatan bukan, kami kada bisa selalu berharap di proposal, dan kita tahu sendiri kan bagaimana dana DIPA kita di UIN Antasari saat ini sangat Keadaannya miris, sangat dipertanyakan. Iya. Itulah mungkin. Kita kan selalu digempur-gempurkan untuk melaksanakan yang namanya kegiatan harus bermutu, harus berkualitas, tapi sumbangan support sistem Hasil dari mereka perjuangannya kurang mana sesuai. gitu. Ya kalau hanya segelintir, misalkan cuma 600.000 ya, kami bisa kemana gitu ya lo. Nah, mungkin karena bisa di-cut nih misalkan terlalu Oke, lanjut. Mungkin nah dari KKWU tadi, lanjut untuk KKWU tadi, kami kan berharap bahwa kenapa bukan kewirausahaan aja, kenapa harus ada keterampilan? Karena kami mau mengembangkan daripada sumber SDM di HTN sendiri. Artinya kami yang memproduksi, kami pula yang menjualnya. Jadi kami bukan hanya menjadi orang yang beli di luar gitu misalkan, tapi kami juga harus bisa memproduksi barang dan menjualnya kembali ke dalam khususnya dalam ranah HTN dulu, untuk memberikan salah satu sumber dana daripada kegiatan di HTN. Nah, mungkin itu tadi panjang lebar mengarah. Itu yang dijual dari KKWU itu tadi apa ya, Kak? Nah, untuk KKWU sekarang karena kita tahu sendiri kan masalah saat ini adalah pandemi yang sangat luar biasa. Nah, mungkin langkah di awal ini kami kemarin membuat yang namanya itu menjual t-shirt, kaos, Ya, baju kaos. Ya, baju kaos KBM HTN. Nah, mungkin selain daripada berjualan jar orang Banjar itu, kami juga melakukan yang namanya itu kegiatan keilmuannya. Jadi ada seminar, nantinya seminar kewirausahaan di tingkat nasional. Nah, mungkin ditunggu aja nanti untuk masalah itu. Jadi untuk t-shirt daripada KKWU tadi itu hanya diperuntukkan untuk jurusan HMJ HTN. Ya, begitu. Selebihnya nanti juga ada mungkin inovasi terbaru seperti stiker lambang hukum tata negara misalnya, atau ganci. Nah, karena hal-hal yang seperti ini juga menumbuhkan minat daripada mahasiswa untuk berkreatif di pada masa pandemi sekarang ini. Nah, dan dilihat daripada kalangan masyarakat hukum tata negara khususnya juga memiliki minat dan keinginan mereka untuk memperkenalkan sekaligus dakwah kampus kita, dakwah jurusan khususnya. Nah, jadi orang-orang yang melihat stiker maupun gantungan kunci maupun baju yang sudah dibuat tadi, otomatis orang-orang di sekitar pun tahu, oh ini di kampus UIN Antasari mempunyai
yang namanya jurusan Hukum Tata Negara. Nah, mungkin begitu Kakak. Mungkin salah satu branding kita juga ya Tom, untuk memperkenalkan ke masyarakat dan bahwa di UIN Antasari ada yang namanya HTN. Nah, mungkin seperti itu. Untuk menandakan kehadiran daripada HTN itu tadi. Iya, betul. Baik, Kakak. Jadi yang baru saja terjun ini baru t-shirtnya tadi kan Kak? Ya, baru t-shirt untuk yang sekarang. Jadi untuk kawan-kawan, khususnya untuk keluarga besar Hukum Tata Negara, bisa dibeli baju daripada Baju baju daripada KBM HTN tadi. Iya. Untuk harganya bisa disebutkan nih Kak? Ya, untuk harga dari nominal 90 sampai 100 masih dimasuk ke kantong mahasiswa. Masih kantong mahasiswa ya. Masih kantong mahasiswa. Dan yang perlu kawan-kawan ketahui, dan untuk hasil dari penjualan itu pure untuk pendanaan kegiatan di HMJ, bukan untuk pribadi ataupun yang lainnya, tapi benar-benar pure untuk pendanaan kegiatan di Hukum Tata Negara tadi. Jadi bidang-bidang yang ada di HMJ HTN tadi ada 6 bidang. Yang pertama tadi ada intelektual dan advokasi. Yang kedua tadi ada Kominfotek. Kominfotek. Yang ketiga ada PSDM. Yang keempat ada PSDMO. Dan yang kelima ada Akmas, Agama dan Masyarakat. Dan yang terakhir ada KKWU. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya untuk program kerja unggulan daripada HMJ HTN ini. Nah, untuk program kerja unggulan, apakah dari HMJ HTN ini mempunyai program kerja unggulan, Kak? Ya, tentu pasti ada. Nah, mungkin di setiap ormawa lain pun juga memiliki program kerja unggulan mereka masing-masing. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan program kerja dari unggulan HMJ Hukum Tata Negara ialah yaitu adalah dekor. Nah, kepanjangan daripada dekor ini ialah debat, cerdas cermat, dan orasi. Debat, cerdas cermat, dan orasi, atau yang biasa disingkat dengan dekor. Ya, betul sekali. Kemudian sebelum lebih dalam kita mengenal daripada dekor ini, alangkah baiknya kita jelaskan sejarah atau penggagas daripada kegiatan dekor ini. Nah, jadi pada tahun 2013 itu selain daripada Bang Ajiji atau Bapak Ajiji selaku kebetulan dosen juga pada saat kami maba. Nah, beliau itu memang sudah menjadi orang yang sangat luar biasa menurut kami, karena selain daripada menggagas HMJ, beliau juga menggagas proker yang sangat menginovasi, dan proker ini selalu menjadi proker yang turun-menurun. Nah, jadi istilahnya itu proker ini adalah agenda wajib setiap HMJ tahunan. Jadi tahunnya. Untuk program kerja dekor ini dilaksanakan setiap tahun? Iya, betul sekali Kakak. Nah, kemudian terkait dengan dekor ini, kenapa saya bisa menyampaikan bahwa agenda ini adalah agenda yang luar biasa? Yang pertama, di sini kami lebih mengutamakan daripada branding kami sebagai HMJ HTN ataupun mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara, karena tingkat daripada perlombaan ini ya paling minimal itu adalah tingkat universitas atau tingkat UIN Antasari. Nah, dan insya Allah tahun ini akan dilaksanakan secara regional kota. Nah, jadi setiap kampus-kampus yang ada di Banjarmasin nanti juga kita undang untuk mengikuti kompetisi ini. Nah, itu acara dekor ini. Itu untuk pelaksanaannya diperkirakan bulan apa tuh, Kak? Nah, untuk kegiatan ini diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan November pertengahan nantinya. Pada bulan November ya, mendatang. Betul, terus terkait dengan dekor tadi, mengapa yang kedua, kenapa dekor ini menjadi hal yang sangat luar biasa? Karena dalam Tridharma perguruan tinggi tadi
Di situ kita tidak hanya berintegritas tentang studi keilmuan, di situ juga kita mengimplementasikan hasil apa yang sudah kita pelajari seperti berorasi tadi. Nah, kita kan belajar membaca buku, misalnya mendapat studi keilmuan yang memang itu ada permasalahan di dalamnya, lalu kita implementasikan dengan berorasi, menyampaikan aspirasi-aspirasi yang sudah kita ketahui atau kita keluhkan sebelumnya. Nah, juga seperti debat. Nah, seperti debat ini di Indonesia kan memang mempunyai, bahkan di negara manapun juga memiliki masalahnya masing-masing. Nah, dengan debat ini nantinya akan mengasah daripada skill mahasiswa hukum tata negara maupun di luar mahasiswa hukum tata negara untuk lebih mengkritisi lagi bagaimana keadaan negara kita sekarang. Nah, mungkin begitu. Lalu terkait dengan hal-hal menarik daripada HMJ HTN. Nah, mungkin setiap organisasi itu memiliki ciri khas masing-masing dan juga memiliki daya tariknya masing-masing agar nih para mahasiswa, para masyarakat khususnya untuk HMJ HTN itu tertarik nih untuk masuk ke HMJ HTN. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih Kak, dibocorkan apa sih hal menarik yang ada di HMJ HTN? Oke, sebelum membahas hal menarik, mungkin tadi hendak menambahkan sedikit yang tadi untuk program kerja unggulan selain daripada dekor yang memang tidak ada di ormawa lain kayak PM kan itu banyak ya kan Tun. Masih Untuk banyak PM biasanya pengabdian masyarakat kan sudah, walaupun itu program kerja besar tapi maksudnya bukan ciri khas daripada satu ormawa itu. Nah, selain daripada dekor kami memiliki yaitu peradilan semu. Peradilan semu. Nah, apa tuh Kak? Peradilan semu itu kita melakukan yang namanya itu simulasi sidang atau praktik sidang. Nah, di sana ada 3 tahapan. Yang pertama kita belajar tentang teori, kemudian kita studi banding entah itu ke kampus atau langsung ke pengadilan. Nah, yang terakhir adalah baru prakteknya. Prakteknya langsung dengan memang dibuatkan skenarionya permasalahan apa yang hendak disidangkan saat itu. Jadi dengan harapan ini untuk semester-semester yang sudah tua itu agar mereka ketika memang sudah lulus jatuh nantinya ke ranah peradilan, mereka kada bingung lagi tentang bagaimana cara bersidang yang benar. Tata cara bersidang yang benar. Sistematisnya bagaimana saat persidangan nantinya. Nah, itu betul. Jadi itulah mungkin 2 hal yang program kerja yang kami unggulkan untuk di periode tahun ini. Kemudian mengenai hal menarik, sebenarnya kembali lagi ke namanya, yaitu kekeluargaan pulang. Hal menarik yang ada di HTN mungkin yang sampai sudah ke telinga, mungkin di telinga orang luar adalah tentang bagaimana rakatnya daripada KBM Hukum Tata Negara. Bagi kami mahasiswa HTN itu bukan lagi teman, bukan lagi sahabat, tapi keluarga. Mereka keluarga. Menurut kami keluarga itu ya sangat berharga bagi kami. Nah, selain itu contohnya ini kan zaman mahasiswa baru kan 21. Kalau di HTN itu sudah jadi budaya bukan yang baru masuk tuh yang mendatangi kami, tapi kami yang datang. Kami yang angkatan tua atau yang di atas mahasiswa baru tuh kami yang bukan menjulurkan tangan lagi, tapi kami memang turun ke bawah untuk membimbing berjalan bersama di keluarga. Jadi kami yang membawa masuk mereka, kawan-kawan, inilah keluarga kalian. Jadi kenapa kami berdua dengan Radihan pun dengan kawan-kawan saat ini kami cuma menjaga apa yang sudah dirintis oleh kawan-kawan angkatan 16 dulu, yang menghilangkan yang namanya itu senioritas di jurusan, kemudian diganti dengan kekeluargaan, dan kami sini cuma menjaga. Apa yang kami lakukan saat ini adalah apa yang kawan-kawan abang-abang kami lakukan saat itu. Jadi dengan harapan ketika kami ikut ke bawah, mereka merasa bahwa oh, ini ternyata jurusan ini bukan hanya ini itu, ternyata memang kekeluargaannya sangat besar, dan alhamdulillah itu memang sangat dirasakan. Dengan buktinya apa? Buktinya kemarin kami mengadakan acara Mahameru kan, Malam Harmoni bersama keluarga baru. Dari 84 data mahasiswa baru yang berhadir hampir 60
mahasiswa Hampir 60. hampir 60. Berarti hanya sedikit nih Ya, yang hanya nggak sedikit, ikut daripada 75%. Mahameru Nah, tadi. itu pun yang memang tidak bisa ke Banjarmasin. Itu kan menandakan bahwa memang sudah tersampaikan yang namanya inilah keluarga kalian. Kami kan mendatangkan juga yang namanya kawan-kawan yang mungkin mempunyai amanah-amanah di luar sana yang lebih tinggi. Kami hadirkan untuk memotivasi daripada kawan-kawan HTN 21. Nah, kemarin Bapak Ajiji Bapak Ajiji, atau kami biasanya kalau manggil di forum adalah Bang Ajiji, selaku dosen sekaligus founder tadi, founder di HTN lah, waktu transisi bukan di SJ. Nah, alhamdulillah kemarin beliau datang dan memberikan juga motivasi bahwa dan hal yang menarik seperti ini nih. Mungkin ya bukan sombong atau menyombongkan diri kami jurusan ya kan. Tapi inilah memanglah bukti bahwa kenyataannya. Mungkin kawan-kawan mengetahui bahwa banyak orang-orang HTN yang mungkin sudah jadi pemimpin, apalagi kan misalkan bisa dibanggakan juga Presma atau Presiden Mahasiswa saat ini kan dari Hukum Tata Negara, banyak dari SEMA universitas, SEMA fakultas dan lain-lainnya. Nah, hal yang menarik adalah seperti ini. Pokoknya kami selalu menanamkan mindset atau pola pikir, kalian silahkan ingin jadi apapun di luar, mau jadi presiden, mau jadi apapun terserah. Tapi ketika kalian kembali dalam rumah kalian, lepaslah mahkota kalian, jabatan kalian, lepas. Dan itulah yang kayak terasa haru jadinya. Jadi ketika kami kemarin kumpul di Mahameru, ada Presma, ada ketua SEMA, ada macam-macam. Tapi tetap ketika mereka masuk ke dalam rumah, mereka tetap jadi orang biasa. Satu, Ya, jadi keluarga Jadi besar keluarga. HMJ HTN. Nah, mungkin itulah hal yang sangat menarik mungkin dari kami. Menurut kami adalah keluarga itu sebagai kekuatan terbesar dalam hidup kami berorganisasi saat ini maupun kuliah di jurusan Hukum Tata Negara. Jadi istilahnya jurusanku keluargaku. Iya, betul itu. Begitu kan. Nah, lalu terkait dengan syarat masuk HMJ HTN. Nah, apakah ada syarat khusus nih Kak untuk bisa masuk ke HMJ HTN itu sendiri? Oke, sebenarnya nih pada kenyataannya dan saya mengalami dulu sistem oprek ataupun sistem bagaimana calon atau bakal calon pemimpin atau bakal calon pengurus daripada HMJ Hukum Tata Negara ini mempunyai proses-prosesnya tersendiri, yang mana di situ sudah ada ADART ataupun anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun anggaran dasar. Nah, di situ sudah menentukan yang namanya dalam oprek itu ada proses-prosesnya tersendiri. Nah, dan alhamdulillah pada tahun ini juga daripada ADART ini sudah direvisi dan disahkan. Nah, dengan ketentuan tersebut, padahal pada tahun-tahun sebelumnya memang tidak ada ketentuan oprek ini. Nah, jadi kami juga kabinet tahun ini tidak hanya memperhatikan daripada proker, kami juga memperhatikan daripada sistematis administrasi HMJ. Nah, agar kedepannya lebih mudah lagi dijalankan. Nah, terus untuk daripada proses oprek atau persyaratan masuk HMJ itu sebenarnya Sudah direvisi lah. sudah direvisi. Sudah Nah, kami sesuaikan dengan zaman. Mungkin pada zaman sedikit dulu informasi. Dulu kan waktu di zaman kami masih belum direvisi, syarat masuk HMJ harus PKMTD. Oh, Harus PKMTD. Harus sudah PKMTD. PKMTD. Harus PKMTD. Namun ketum pun berkaca juga bahwa kita kada bisa memaksakan hal yang Iya. seperti itu ya, Antum. Nah, kemarin di Mubes kami revisi bahwa bebas, maksudnya Bebas. orang yang tidak mengenal golongan apapun. tidak ikut PKMTD pun bisa masuk. nah lalu ini mungkin dari kakak-kakak sekalian ada sedikit pesan nih atau harapan mewakili daripada kawan-kawan Hukum Tata Negara untuk pimpinan Fakultas Syariah. Nah, mungkin bisa disampaikan Kak apabila ada pesan ataupun harapan daripada itu. Ya, mungkin pesan dari saya untuk daripada pimpinan-pimpinan maupun pihak dekanat Fakultas Syariah, yaitu mungkin saya menyampaikan ini sebelumnya sudah disampaikan
dan saya sampaikan kembali agar dapat diresapi untuk nantinya. Nah, jadi harapan saya itu agar kedepannya seperti yang sudah saya alami dan saya lihat bahwasanya kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan ini sebenarnya memang tujuannya atas kebermanfaatan, atas untuk dedikasi, atas untuk pembelajaran, khususnya untuk mahasiswa hukum tata negara. Walaupun banyak stigma-stigma di luar sana, stigma-stigma negatif yang memandang, tapi kami memang di sini makanya yang namanya kabinet kami tadi menyebutkan bahwa harmoni untuk dedikasi itu adalah pengabdian. Nah, jadi setiap apa yang kami laksanakan itu memang tujuannya untuk pengabdian. Jadi bahwasanya bolehlah misalnya memiliki pemikiran-pemikiran yang sedikit berbeda, tapi alangkah baiknya kami hanya ingin apa yang sudah kami usahakan, apa yang telah kami gagas, dan apa yang kami inovasi itu dapat diterima dengan respon yang baik. Nah, mungkin begitu. Mungkin kalau dari saya pribadi sih, karena saya orangnya kan ranahnya di sini sebagai sekjen, penggerak sekaligus masalah tentang administrasi di KHMJN. Mungkin harapan saya pribadi untuk pimpinan fakultas, siapapun itu nantinya ataupun sekarang, mungkin kami berharap ini dari segi internal HMJ dulu, kami ingin melakukan sebuah kegiatan offline, tapi kami sudah mengikuti yang namanya itu SOP yang diberikan oleh fakultas kan, harus izin ke sana, ke sini, dan ke situ. Kami kadang mempermasalahkan untuk masalah izin, mau yang seperti apapun izinnya pasti kami lakukan untuk kesuksesan acara. Tapi sebenarnya kami minta tolong dengan birokrasi yang lebih di apalah, jangan berbelit-belit. Nah itu entah kenapa kami itu selalu harus minta tanda tangan ke sini ya. Kami minta tanda tangan ke sini, harus ke sini dulu ya. Ke sini. Padahal sebenarnya kami sudah izin dengan pimpinan yang paling tinggi kayak itu. Nah, tapi entah kenapa ya tadi di kala pandemi seperti ini kami merasakan pribadi HMJ kayak dipersusah seperti itu untuk perizinan. Ya kami sadar yang namanya Covid itu ada dan kami pun tidak menafikan hal itu. Namun kita mungkin kalau saya pribadi menanggapi bahwa kita selalu Ormawa ini diminta untuk kegiatan harus tetap produktif di kala pandemi, harus melaksanakan kegiatan yang lebih bagus ke depannya yang bermutu. Tapi sebenarnya kami kalau masalah untuk materi, untuk uang, kami lebih memilih dipermudah perizinan daripada diberi uang. Kalau disuruh lebih memilih, tapi kalau bisa ya izin enak, uang pun enak juga. Dua-duanya. Jadi dua-duanya ya, supaya tapi lancar. Misalkan tapi kalau disuruh memilih antara dua itu, kami lebih memilih izin. Yang penting izin, karena nantinya apabila kada izin misalkan terjadi masalah, ya kami kayak itu yang kesian harus mempertanggungjawabkan hal itu. Nah kemudian dari segi itu kan dari segi internal, kemudian lagi dari segi kemahasiswaan, mungkin saya pribadi pun kemarin sempat terminal di semester 3 dan ada kawan-kawan yang di semester kemarin tuh yang terminal juga. Mereka mempertanyakan masalah bagaimana sih alur daripada itu. Nah ternyata entah ya tadi pelayanan yang mungkin kalau saya pribadi menganggap ini masih kurang bagus ketika mahasiswa bertanya atau apa. Entah kenapa mahasiswa ini susah mencari narahubung yang benar-benar narahubung. Kurangnya kejelasan. Kurangnya kejelasan siapa sih manusianya, siapa sih orangnya yang perlu kami hubungi. Dan saya pun kemarin ketika mengurus masalah cuti akademik pun kemana-mana sempat kebingungan bertanya ke atasan yang maksudnya bidang advokasi dari HMJ dan Dema pun mereka kebingungan juga dengan hal yang seperti itu. Nah mungkin untuk pelayanan sih kayaknya yang mungkin kami harapkan lebih ditingkatkan lagi untuk Fakultas Syariah dengan harapan agar birokrasi di Fakultas Syariah lebih bagus dilihat. Nah supaya daripada kawan-kawan HMJ-nya pun
bisa nyaman berkegiatan untuk itu kan semata-mata untuk pengabdian dan memajukan fakultasnya juga, bukan Juga untuk kami pribadi. untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan kita bersama, untuk fakultas syariah yang lebih baik. Nah mungkin itu saja harapan dari saya pribadi. Jadi semoga untuk pelayanan daripada Fakultas Syariah itu dapat ditingkatkan lagi untuk kepentingan bersama mahasiswa Fakultas Syariah itu sendiri. Nah, berakhirlah kekepoan saya terhadap HMJ HTN. Nah, sebelum ditutup mungkin dari kakak-kakak sekalian, Kakak Radihan juga Kakak Wahyu bisa sedikit memberikan closing statement berupa motivasi untuk masuk ke HMJ HTN. Mungkin ini lebih ke jargon pribadi atau motivasi pribadi ya teman-teman sekalian. Saya pribadi pun mengiyakan dan memang membuktikan bahwa hal ini keadaannya memang seperti ini. Nah, jadi motivasi tersebut seperti ini. Orang yang sukses akan terlahir dari orang yang mau berproses. Nah, jadi siapa yang ingin sukses tidak akan dan tidak bakal terlepas dari yang namanya proses dan usaha yang semaksimal mungkin. Nah, jadi jikalau kawan-kawan ingin mencapai hasil yang sangat baik, maka prosesnya juga sangat berat. Nah, jadi yang menentukan kesuksesan itu adalah hasil daripada proses kawan-kawan dalam berproses. Jadi mulai sekarang kawan-kawan jangan takut untuk berproses, karena setiap manusia itu memiliki kesalahan dan kesalahan itu dapat diperbaiki. Nah, jadi kalian harus menanamkan dengan yang namanya mencoba maka tahu. Nah, mungkin begitu istilah orang Banjar menyambat. Closing statement dari saya pribadi sebelum memasuki itu yang namanya untuk masalah keorganisasian kan. Pertama saya ingin mengajak kawan-kawan 20 dan 21 mari bergabung bersama HMJ Hukum Tata Negara untuk mengabdi, untuk memajukan jurusan di tahun depan setelah pengurusan kami. Nah, mungkin sedikit yang ulun sampaikan untuk masalah berproses ya tadi, yang namanya proses itu tidak ada yang mudah. Jangan sesekali ketika kita gagal kita berhenti. Ketika kita merasa kata orang Banjar tuh lapah, jangan berhenti. Istirahat. Tapi setelah kita pulih, ayo jalan lagi. Jangan berhenti. Intinya jangan berhenti. Kalau hanya merasa capek, ayo istirahat sebentar, terus melangkah maju lagi. Ingat, yang terpenting itu bukan hasil setelah itu, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghargai proses yang kita dapat. Nah, itu untuk kawan-kawan yang ingin masuk berorganisasi. Kemudian untuk kawan-kawan yang ingin menjadi seorang pemimpin, mengutip dari kata-kata Kiai Haji Agus Salim, liden is lisden, memimpin adalah menderita, karena seorang pemimpin tidak dilahirkan dari zona nyaman. Nah, mungkin itu yang sedikit dari ulun. Terima kasih banyak. Nah, berakhirlah kegiatan kita yaitu casual chatting with Ormawa HMJ HTN. Nah, jadi terima kasih kepada Kakak Radihan selaku Ketua Umum, terima kasih juga kepada Kakak Wahyu selaku Sekretaris Jenderal daripada HMJ HTN, dan terima kasih juga nih kepada kawan-kawan yang telah bersedia menonton video ini sampai habis. Jadi untuk kawan-kawan yang keponya sedikit berlebihan, bisa mungkin memfollow dan mendm Instagramnya HMJ HTN. Nah, untuk nama Instagramnya apa, Kak? HMJ Hukum Tata Negara. Underscore HMJ underscore Hukum Tata Negara. Tapi kalau mau misalkan berkegiatan masalah aktivitas pribadi tentang HTN, bisa juga tag di @KBM underscore Hukum Tata Negara. KBM. Hanya logo Instagram tersebut tidak ada logo HTN, berarti itu adalah Instagram ilegal dan tidak diakui oleh HMJ HTN nantinya. Nah, mungkin begitu. Mungkin sedikit lagi yang ingin kami sampaikan, di Instagram HMJ Hukum Tata Negara itu ada namanya Linktree. Linktree di sana berisi tentang informasi mengenai HMJ, dan di situ ada
survei tentang prestasi akademik dan non akademik. Kemudian yang ketiga adalah free public sphere atau ruang bebas publik untuk melakukan aspirasi di HTN. Jadi kawan-kawan yang ingin memberikan aspirasi tentang bagaimana harusnya hukum jurusan kita saat ini, bisa kawan-kawan isi daripada Google Form tersebut. Nah, itulah tadi pemaparan yang mungkin cukup panjang dari HMJ HTN. Demikian, terima kasih saya ucapkan kembali kepada kakak-kakak sekalian. Salah hilapnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.